Sulit dipercaya bagaimana seorang ibu bisa meninggalkan darah dagingnya sendiri. Apakah ini karena keputusasaan, ketidakberdayaan, atau justru pilihan yang sudah dipikirkan matang? Hujan malam itu menyamarkan air matanya, tapi apakah air mata bisa menebus keputusannya? Selamat datang di Kisah Kasih Tanpa Batas. Tempat di mana setiap kisah penuh haru, perjuangan, dan cinta tak bersyarat, kami hadirkan untuk kalian. Hari ini, kita akan menyelami sebuah cerita yang menggetarkan hati. Tentang seorang anak yang ditinggalkan di serambi masjid, tumbuh dalam dekapan dua orang baik, dan akhirnya harus berhadapan dengan masa lalu yang selama ini ia coba lupakan. Sebuah kisah tentang kehilangan, harapan, dan pilihan yang sulit. Simak selengkapnya. Hujan turun deras malam itu, mengguyur atap-atap seng rumah di sebuah desa kecil dengan suara gemuruh. Air mengalir di sepanjang jalanan tanah, membentuk genangan yang memantulkan cahaya lampu jalan yang redup. Di tengah gulita, seorang wanita muda mengendap-endap menuju serambi sebuah masjid. Tangannya gemetar saat memeluk erat sebuah kardus yang dibungkus kain lusuh. Di dalamnya, seorang bayi terlelap, sesekali menggeliat kecil seolah merasakan ketidakpastian yang menyelimuti takdirnya. Wanita itu berlutut perlahan, menaruh kardus dengan hati-hati agar tidak membangunkan bayinya. Jari-jarinya bergetar saat ia merapikan selimut tipis yang membungkus tubuh mungil itu. Bibirnya bergetar, matanya basah. Ia menatap wajah anaknya sekali lagi, menghafalkan setiap detail, setiap lekuk, sebelum akhirnya menggigit bibir untuk menahan isak. Air matanya jatuh satu persatu, menyatu dengan rintik hujan yang merembes ke lantai serambi. "Maaf, Yana," bisiknya nyaris tak terdengar. Ia menyentuh dahi bayinya sekali lagi, lalu berdiri perlahan. Langkahnya ragu. 1 detik. 2 detik, lalu ia berbalik, melangkah menjauh. Hingga akhirnya menghilang dalam gelap, meninggalkan bagian hatinya di tempat itu. Di serambi masjid yang sepi, bayi itu mulai menggeliat. Sesaat kemudian, tangisnya pecah. Lirih namun memilukan. Di seberang jalan, Pak Sastro baru saja selesai menutup toko mebel sederhananya. Langkahnya melambat ketika mendengar suara tangisan samar di antara rintik hujan. Rasa penasaran membawanya mendekat. Saat ia tiba di serambi masjid, matanya membelalak. "Kakang, ada apa?" Bu Marni menyusul, membawa payung, yang nyaris tak mampu menahan derasnya hujan. Pak Sastro berlutut, menyingkap kain tipis yang membungkus bayi itu. Mata bayi itu terbuka sesaat, menatapnya dengan pandangan kosong sebelum kembali menangis. Di sudut kardus, ada secari kertas basah, tintanya mulai luntur. "Maaf, aku tak bisa merawatnya." Bu Marni menutup mulutnya, menahan isak. Pandangannya beralih ke bayi itu, lalu ke suaminya. Hanya dengan satu tatapan, mereka saling mengerti. Tanpa banyak bicara, Bu Marni mengangkat bayi itu ke dalam dekapannya, menghangatkannya di pelukannya. Hujan terus mengguyur saat mereka berjalan pulang, membawa takdir baru dalam hidup mereka. Di bawah lampu temaram, di rumah sederhana mereka, bayi itu tertidur dalam pelukan Bu Marni. Wajahnya tenang, seolah tahu ia telah menemukan rumah. Malam itu, tanpa direncanakan, mereka menjadi orang tua. Sebuah keinginan yang sudah mereka nantikan puluhan tahun lamanya. Dan bayi dalam kardus itu mereka beri nama Danu. Danu tumbuh dalam dekapan kasih orang tua angkatnya. Rumah mereka kecil,
berdinding kayu dengan atap seng yang sering bocor saat hujan. Namun, kehangatan di dalamnya membuat segalanya terasa cukup. Setiap pagi, Pak Sastro berangkat lebih awal ke bengkel kayu, sementara Bu Marni sibuk menyiapkan dagangan nasi uduknya di pasar. Danu kecil selalu ikut. Duduk di sudut warung, mengamati orang-orang berlalu lalang, sambil sesekali membantu membungkus pesanan. Saat sore tiba, ia berlari ke bengkel ayahnya. Ia suka duduk di sudut ruangan, memperhatikan sang ayah memahat kayu menjadi kursi, meja, atau lemari. Malamnya, setelah seharian bekerja, mereka berkumpul di ruang tengah yang hanya diterangi lampu seadanya. Danu duduk di pangkuan Bu Marni, mendengarkan dongeng sebelum tidur, sambil mengelus rambutnya dengan penuh kasih. Danu menatap ibunya dengan mata berbinar. Dalam kesederhanaan, ia merasa kaya bukan oleh harta, tapi oleh cinta. Danu tumbuh menjadi anak yang cerdas dan rajin. Meski hidup sederhana, ia tak pernah mengeluh. Satu-satunya cara untuk mengubah nasib adalah dengan ilmu. Berbulan-bulan ia belajar keras hingga akhirnya menang sebuah lomba bergengsi yang memberinya beasiswa kuliah. Saat pulang, ia memeluk orang tua angkatnya erat-erat. Bu Marni menangis haru, sementara Pak Sastro menepuk bahunya bangga. Malam itu, Danu berjanji, ia akan mengubah hidupnya dan hidup orang-orang yang ia sayangi. Setelah lulus, Danu bekerja keras hingga menjadi manajer muda di perusahaan besar. Ia membeli rumah baru untuk orang tua angkatnya sebagai bentuk terima kasih. Namun, kepulangannya ke desa membawa kejutan. Di depan warung ibunya, seorang wanita parubaya berdiri dengan wajah canggung. Tangannya gemetar memegang foto lusuh, gambar seorang wanita muda, duduk di serambi masjid dengan bayi dalam kardus di sampingnya. Danu menatap foto itu. Nafasnya tercekat. Wanita itu memandangnya dengan mata penuh harap dan penyesalan. Danu terdiam. Hatinya bergumam, apakah ia wanita yang pernah diceritakan ibunya dahulu? Apakah ia siap menerima masa lalu yang kembali mengetuk? Danu berdiri kaku. Dengan tangan bergetar, wanita itu menyodorkan foto itu lebih dekat, sambil tak henti-hentinya meneteskan air mata. Bu Marni melangkah, menepuk bahu Danu. Lalu hening. Danu menarik napas dalam. Ia menatap foto lusuh itu sekali lagi, lalu mengalihkan pandangan ke langit yang mulai mendung. Tanpa berkata-kata, ia melangkah pergi, meninggalkan wanita itu dengan harapan yang tergantung di udara. Di kejauhan, petir menggelegar. Hujan mulai turun. Saat Danu melangkah pergi, ia sempat berhenti sejenak, seperti ingin berkata sesuatu, tapi akhirnya memilih diam. Ibu kandungnya berdiri di tengah hujan, tak bergerak, seperti berharap Danu akan berbalik, tapi Danu terus berjalan.